Setelah menempuh perjalanan 3 hari 2 malam untuk tiba di Desa Rantau Malam dari Pontianak, kami masih harus melakukan ritual adat sebelum mendaki ke Gunung Bukit Raya. Hal ini wajib dilaksanakan dan dihormati setiap pendaki tanpa terkecuali. Masyarakat adat di Rantau Malam atau yang dikenal dengan suku Dayak Udanum menghormati hutan dan segala isinya karena mereka percaya ada jiwa-jiwa leluhur yang hidup di dalamnya dan siapapun yang ingin masuk harus meminta izin terlebih dahulu. Ritual ini kami jalankan dengan panduan para tetua adat di pagi hari sebelum kami memulai pendakian. Sepiring beras dengan 1 telur dan 1 koin beserta sebilah parang diletakkan di atas tikar anyam. Ada 1 ayam juga yang harus disembelih untuk ritual ini, namun diletakkan di dapur. Kami duduk menghadap tetua adat yang menaruh beras di atas kepala kami, mengoleskan telur di beberapa bagian tubuh kami, dan lalu merapal doa memohon keselamatan untuk semua tim porter dan pendaki. Ada gelang manik-manik merah juga yang diikatkan di tangan kami sebagai pertanda bahwa kami sudah selesai melakukan ritual adat dan dianggap bagian dari masyarakat desa agar jiwa leluhur mengenali kami semua dan mengizinkan kami untuk masuk ke Gunung Bukit Raya. Di pendakian Bukit Raya ini, kami ditemani 4 guide dan porter, yaitu Bang Selik, Bang Baco, Bang Budi, dan Bang Marsono. Mereka adalah manusia luar biasa yang mampu naik turun gunung dengan sangat cepat, dan yang mereka bawa adalah tas gunung yang terbuat dari 1 papan lurus dan ban dalam bekas. Sungguh kreatif bukan? Terbayang nggak kalau kalian harus mendaki gunung pakai tas gunung kayak gini? Logistik sudah kami bawa dari Pontianak, namun kami juga membeli beberapa di warung lokal Rantau Malam agar perekonomian di sana juga berputar. Bang Bacolah yang bertugas memastikan logistik, makanan dan air kami cukup selama pendakian yang memakan waktu 5-6 hari ke depan. Hai, good morning. Jadi jam 10 kita berangkat. Permisi dulu ya, dah. Dari Desa Rantau Malam ini berangkat, kita masih harus ke sungai dan bakal nyebrang sungai dulu sebelum lanjut. Rumah di sini rata-rata masih rumah-rumah panggung dan banyak warga juga, jadi kita bilang hello dulu. Permisi. Mereka ada di sana. Hanya pakai celana pendek aja dan yang quick dye. Jadi kalau basah bisa tinggal dibawa jalan dikit aja. Oke. Almost there. Kita naik ke kayu-kayu. Sehabis melintas dari sungai, kita akan melewati jalur pakis seperti ini yang cukup panjang. Dan karena hari sudah agak siang, panas sekali ketika didaki. Tapi syukurnya tidak hujan, karena terbayang nggak kalau jalur ini berlumpur dan licin, pastinya akan sulit sekali untuk dilewati oleh kami semua. Nah, sekarang kita sampai di Korong HP dan siap-siap makan siang dulu. Kita lupa bawa nasi bungkus. Jadi kalau nggak mau harus masak nasi. Masak nasi. Lupa. Makan koyanaknya, jangan sampai kayak Cukup. yang Kalau dia enggak ada habisin. Terus kita mau lanjut langsung ke pos 4. It's raining. Well, we have to keep up. It's pretty humid. Ini udah pakai. Tadi sih hujannya deras banget. Sekarang udah oke lah. Baju keringetan semuanya nih, jaket isinya udah keringat. Terus kita dari pos Korong HP tadi yang makan siang ke sini, kita ngebut. Jadi dalam 1 jam 18 menit udah nyampe di sini. Padahal perkiraan kita 2,5 jam. Ke arah sana tadi itu. Kita berempat, jadi berempat. Tapi mungkin teman-teman juga udah nyampe di camp 4. Saya cuma baru mau ngambil air dulu. Abang udah. Di
Di hari pertama pendakian, puncak masih sangat terasa jauh, masih 20 kilo lagi. Dan sekarang kita menargetkan sampai di pos 4 atau Sungai Mangan untuk mendirikan tenda dan bermalam sebelum melanjutkan perjalanan keesokan hari. Kita mau ngopi dulu. Iya, nggak gampang. Iya, mantap kali itu aku. Masak kali, pintar kali dia masak nasi. Tapi sayang aja belum nikah dia udah pintar dia udah. Jadi tadi ayam yang dipakai buat adat kita tadi pagi kan diadatin tuh. Nah, terus jadi kita masak aja ayamnya. Pakai hentam gitu kita. Goreng semua. Banyak kali loh ayamnya ini ya. Kan gede lah. Rasa lelah setelah mendaki seharian serasa hilang jika sudah berkumpul di malam hari untuk makan dan bersenda gurau. Dan keesokan paginya kami terbangun dengan kondisi hutan yang asri dan tim porter sudah menyiapkan sarapan untuk kami semua. Makasih Bang. Selamat pagi. Kita dingin-dingin gitu. Morning. Gimana tidurnya? Nyenyak, nggak dingin kok, jadi enak. Enak banget ya. Kita mau siap-siap sarapan dulu. Punya 1 jam buat siap-siap sebelum berangkat. Semangat. Hari kedua kita trekking, tapi ini pakai kaos kaki yang basah. Karena kemarin kena hujan, tapi tidak apa-apa. Penting pakai sepatu. Tapi juga basah. Udah sarapan, udah siap-siap. Hari ini mungkin jalannya 8 jam. Bisa stuck. Jangan lupa pemanasan habis ini. Menurutku udah pemanasan. Lihat. Rekam di sini. Ada yang pemanasan, ada yang lagi baru bangun tidur. Halo Pak, bagaimana cuaca hari ini Pak? Ngantuk. Ngantuk. Di hari kedua pendakian Bukit Raya, kami harus menyiapkan mental dan fisik untuk berjalan sejauh 14 km menuju target kami pos 7 hari ini. Karena masih di dataran rendah dan dengan vegetasi selebat ini, rasanya lebih humid dan membuat semua tim jadi lebih cepat lelah, sehingga porter-porter pun sering berhenti, dan ketika mereka sedang istirahat, ini adalah waktu yang tepat untuk aku membuat video dari sekitaran dan lihat ular yang aku temukan ini. Cantik banget kan? Dan di jalur hari kedua ini kita akan banyak naik dan turun lembah. Jadi rasanya jauh banget, kok nggak nyampe-nyampe ya. Yeay, kita udah sampai di pos 5. Nih perkiraan waktunya tepat. Tadi kita berangkat jam 8, terus sekarang tiba di sini setengah 12 siang. Kita mau makan dulu, mau istirahat bentar, tidur siang, dan lanjut jalan lagi mungkin sekitar jam 1 gitu ya. Jadi kayak 1,5 jam cukup. Tadi kita jalan hampir 7 kilo, 6,94, dan elevasinya saat ini 877. Jadi kayak nggak terlalu beda jauh sama pos 3, tapi karena kita banyak turun ke lembahan, terus naik ganti punggungan, naik terus naik turun kayak gitu. Jadi bersiap habis ini kita mendakinya lumayan terjal karena kita harus ngejar ke 1000 berapa ya harinya. Ya lumayan, mungkin masih 4 jam lagi jalan dari sini. Ayo kita siap-siap makan siang dulu. Yang paling itu kan Bawang jagung. Terus yang ini kita mau makan ayam kecombrang. udah tuh 2.500.000 itu harus dibayar. Istirahat 5 juta. lagi slow. Nggak ada potong apa Masih gitu. udah jadi kok kita. Nice one. Mantap kan? Dan gitu deh. Kan ada yang potong kambing gitu. How to get the shoes. Yo.
Kita sekarang nih gimana ini? Mana lebah-lebah ini? Ya ampun. Aku juga bingung, tolong. Lihat dulu sepatuku. Isinya lebah. Gimana ngambilnya? Ini gimana? Aku mau pakai sepatu. Gimana? Dari aku pantatku udah disengat sekali. Aku disengat sekali. Gimana? I don't know. How do I get this? Kalau kita nggak ada gangguin ya sama sekali, kita nggak ada sama sekali di sekitar sini juga. Kita sarangnya di mana juga kita nggak tahu. Lebahku, aku adalah laki-laki lebah. Barang siapa mencekikku, dia akan kugigit. Tuh. Gila nih. Di atas 9.000. 8.000 kemana bang? Hah? Nanti ada. Here comes the hardest part of the hike, because we're continuously walking and it's uphill. Udah 9 kilo walking from this morning, and I think we still have around 5 kilos to go. I think sekitar 5 kilo lagi, 5 kiloan to get to the camp di pos 7. Bisa semua. Nah, kalau Brenda kan semangat karena apa, Bren? Ayang. Ada ayang. Kalau ini letoy kali, kenapa dia? Jom? Baru ayang doang. Jom? Belum. Ada itu ayang-ayang. Jom? Belum. Ayo, siapa yang mau kawin? Kau siapkan sinamot lah. Udah sering aku kawin, nikah aja yang belum. Eh, Tuh, dikasih semangat loh mereka loh. Kurang ajar mereka kan. Udah sampai sini aja aku ya. Ya udah, kami lanjut ke puncak ya. Mau turun ya. Bawa Nah. plakatku lah. Kita yang foto. Kita yang mewakilkan, nanti kita photoshop. Jam 4 sore kita sudah sampai di pos 6 Hulu Jelundung. Ya, di sini ada sungai di sebelah situ kalau mau mandi. Tapi kita nggak mau mandi. Kanro aja kayaknya yang mandi. Dan ternyata untuk sampai ke sini kita udah jalan dari jam 8 pagi ya. Ini sudah jam 4. Terus distance-nya 10,2 kilo untuk sampai ke pos 6. Masih ada berapa kilo lagi ya? Sekitar 3,6 kilo untuk sampai ke pos 7 tempat kita ngecamp malam ini sebelum summit. Mungkin dalam 2 jam. Hopefully we can make it. Ini pos 6 begini nih. Wah, udah selesai sama pacet. Udah selesai sama pacetnya. Iya. Ada di mana-mana. Pacetnya ada di mana-mana. Kita baru selesai bersih-bersih pacet. Terus kita bisa duduk sebentar sambil nunggu yang lain isi air sama mandi. Naik ke puncak gunung. Salah jalanku ini. Tapi bener. Sama-sama aja gak sih? Muter-muter. Ya, kita mau jalan 1 jam. Bisa sampai di pos 7 alias camp kita malam. Let's go. Kita baru sampai di pos 7 nih, jam 6:10. Kita udah jalan 14 kilo hari ini dari pos 4 sampai ke pos 7. Luar biasa jauh. Capek karena treknya juga luar biasa, dan bersyukur kami semua sampai di sini dengan selamat, semuanya sehat. Cuma paling kita akan berhadapan dengan banyak sekali pacet di sini. Kita bikin tenda, makan malam, dan istirahat.
Malam ini gantian Iki yang masak. Ya Ki? Mantap. Biasa. Malam-malam dahar. Malam ini makannya rendang. Sedap. Makan harus pakai tangan. Kita lagi pada makan malam, terus kata abang pada takut duduk karena nanti pantatnya dipacetin. Lebih baik sakit kaki jongkok daripada pantat dipacetin. Itu, Anca itu 4 hari. Gunung Bukit Raya memang terkenal sebagai kerajaan pacet. Jadi memang harus berteman nih dengan pacet selama pendakian. Dan ingat, ada aturan adat tidak boleh membunuh pacet-pacet ini, terutama membakar mereka pakai api. Jika lengket di badan kita, ya dilepaskan tanpa harus membunuh mereka. Hari ketiga pendakian, kami bangun dengan cuaca yang agak mendung dan hujan, namun kami harus bersiap untuk berangkat ke puncak. Nah, cerita pendakian ke puncak Gunung Bukit Raya ditonton di episode berikutnya ya.